Ya pastinya ya sangat-sangat mungkin kalau Pak Prabowo Pak Gibran ketemu, apalagi dalam suasana yang khusus ya, diagendakan khusus lalu bicara empat mata, ya pastikan ada juga ya menurut saya ya dibahas soal-soal jelang pelantikan, mungkin sangat mungkin dibahas soal formasi kabinet juga. Ya, kan kemarin ada perubahan di undang-undang kementerian. Ya. Jadi apapun misalnya ide-ide perbaikan terkait format kabinet ya, sudah bisa dilaksanakan besok ketika beliau berdua sudah dilantik. Nah, begitu juga sangat mungkin beliau berdua saling update perkembangan terkini karena kan sama-sama muter itu ketemu berbagai elemen masyarakat, pastinya banyak masukan, aspirasi dari masyarakat, dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan lain sebagainya soal kabinet ini. Mungkin beliau berdua saling update, sangat mungkin ya. Kan Pak Prabowo itu orangnya kan memang sangat mendengar Mas Gibran, ya. Orangnya sangat akomodatif. Jadi memang kewenangannya kalau di undang-undang kan presiden, tapi pasti kan Pak Prabowo juga kan menyerap ya, masukan-masukan masyarakat melalui Mas Gibran. Berarti untuk nama-namanya ini belum ada yang disebut. Ya belum lah ya, enggak. Itu kan masih 3 bulanan lagi ya, 3 bulanan ya kalau nama-namanya. Tapi model format-format kementeriannya kami juga sudah mendapatkan banyak masukan dari masyarakat dan saya juga sudah sampaikan ke Pak Prabowo, apalagi yang di bidang hukum ada masukan-masukan masyarakat saya sampaikan ke Pak Prabowo. Bang, ini soal isu Gerindra sedikit kadernya Bang untuk dimajukan di beberapa pilkada. Ini sejauh ini kan Gerindra sama beberapa teman-teman tim itu kan udah bekerja sama ya Bang untuk mendukung calon yang sama misalnya Bu Kofifa. Tapi benar nggak sih Bang bahwa Gerindra tuh lagi seret kader Bang untuk bisa dimajukan sendiri jadi imam gitu Bang yang dicalonkan bukan hanya sekedar mendukung. Ya jadi gini, dari dulu Gerindra itu kebanyakan kadernya lebih memilih legislatif ya. Apa namanya, teman-teman jarang ya yang punya keinginan untuk maju di kepala daerah. Memang itu harus diakui. Makanya walaupun di pileg ya rata-rata Gerindra suaranya cukup bagus, tapi nggak begitu banyak memang kita mencalonkan baik calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Ditambah lagi kemarin ya kontestasinya kan begitu melelahkan pilegnya. Jadi teman-teman yang sudah capek-capek bertarung di pileg lalu dapat kursi di pileg rata-rata enggan kalau disuruh ke eksekutif, baik ke kementerian, baik ke kepala daerah, itu teman-teman Gerindra itu agak enggan. Ya kecuali memang kalau sudah perintah tegas dari Pak Prabowo misalnya si A maju dari mana, tentu kita nggak bisa ini. Selama masih bisa didiskusikan, kebanyakan kalau kader-kader Gerindra itu kalau maju ke kepala daerah atau eksekutif itu lebih cenderung memilih di sini ya legislatif. Ya. Jadi nggak apa-apa ya Bang Gerindra di beberapa pilkada atau di daerah-daerah tertentu cuma jadi penyokong gitu yang jadi umum. Ya idealnya kan seharusnya ada perwakilan kami sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Tetapi kalau nggak ada kan nggak bisa dipaksakan. Ya. Yang penting menang berarti ya Bang. Ya tentu kalau kita berkoalisi kita pengen yang menang. Kemarin Pak Jokowi mengatakan sudah bertemu sama ketua umum parpol koalisi pemerintah. Ini sebenarnya pertemuannya khusus dengan teman-teman yang dari Kim atau memang yang masih ada di kabinet sekarang semuanya bertemu, dan itu kapan itu kira-kira Pak Habibur kalau tahu? Nggak ngerti Pak, kalau Pak Jokowi nggak ngerti, saya Pak Prabowo. Bang Habib, soal RUU Perampasan Aset Bang, kemarin kan juga Pak Bambang curhat nih. Nah, dari Gerindra menanggapi RUU Perampasan Aset dan untuk dilanjutkan di pemerintahan Pak Prabowo itu seperti apa sih Bang? Ya kita dorong ya karena itu kan antara legislatif dengan eksekutif pembentukan undang-undang. Dan ini kan di akhir periode keduanya. Ya nanti ya tentu bisa dibicarakan lagi ya seperti apa di periode yang akan datang. Apakah bisa misal di tahun awal bisa langsung dituntaskan Bang? Kita nggak tahu. Di Jadi tempatnya, gini, RUU Perampasan Aset. gini
namanya lembaga apapun, kalau baru kan tentu perlu mengatur ritme dahulu. Teman-teman tahu di DPR ini ya kemarin pertarungan keras banget. Kira-kira kalau Komisi 3 aja itu hampir 50%-nya nggak lanjut. Ya. Yang lanjut sekarang, yang ada sekarang lanjut ke periode depan, termasuk saya, itu dari 54 itu kalau nggak salah hanya 28 yang lanjut, sisanya nggak lanjut. Nah, padahal kan banyak itu yang nggak lanjut ini teman-teman yang selama ini menjadi motornya Komisi 3. Coba saudara saya Pak Arteria Dahlan, Pak Taufik Basari, ya, ada lagi Romo. Itu kan terkait undang-undang tersebut banyak yang mereka yang aktif juga gitu loh. Jadi pasti perlu penyesuaian, ya. Kita nggak perlu tergesa-gesa lah. Kita kan waktunya 5 tahun kerja besok itu, ya. Yang penting undang-undangnya bagus. Ya. Lebih digodok lagi di periode berikutnya. Dan perlu menyerap aspirasi sebanyak mungkin masyarakat. Jangan tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa nanti kalian bully lagi. Ini DPR bikin undang-undang buru-buru gitu kan. Mas singgung sedikit soal kasus Wina Cirebon, ada desakan tim pencari fakta itu dari Komisi 3 gimana Mas perkembangannya? Ya ada, tim pencari faktanya kan sudah ada, namanya Polri gitu kan. Namanya APH, Aparat Penegak Hukum. Aneh sekali kalau bikin lembaga lain ya di luar aparat penegak hukum yang ada. Baik institusinya maupun pedoman beracaranya ada semua kok gitu. Ya, kalau toh memang ada perkembangan, ada bukti-bukti baru kan ada namanya peninjauan kembali. Silakan saja ditempuh. Selama ini sejauh ini kan sudah ada putusan-putusan yang berkekuatan hukum. Kalau itu belum dirubah, belum ada novum juga yang diajukan untuk merubahnya, maka itulah yang harus kita pedomani. Jangan ya persoalan hukum itu kita sikapi dengan asumsi, apalagi dari asumsi dari masing-masing orang ya yang tidak memiliki kompetensi. Hanya pakar hukum berpendapat lalu berasumsi begini gitu kan ya. Faktanya seperti apa ya? Harus kita ikuti ya prosedur beracara yang benar. Sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap, ya satu-satunya cara merubah ya dengan yang namanya PK. PK apa syaratnya? Syaratnya adalah novum. Lalu bagaimana pemeriksaan novum ya diajukan oleh orang-orang yang berkepentingan yaitu para tersangka. Silakan saja gitu loh. Ya. Kalau tanggapan Komisi 3 soal pernyataan Pak Mahfud yang bilang kalau kasus Wina ini harusnya bisa selesai dalam 7 hari. Omong kosong lah, Pak Mahfud sudah game over lah ya, jangan banyak komentar lagi gitu. Bang, terkait dengan pansel KPK kan udah diumumkan nama-nama KPK, ini gimana tanggapan Bang Komisi 3 ini? Hah? Nama-nama pansel KPK. Ya bagus ya. Jadi gini, kita nggak boleh ya bikin judgement bahwa oh ini orang pemerintahan dan lain sebagainya. Memang kenapa gitu loh? Kan kewenangan ini memang ada di Pak Presiden menunjuk pansel ya. Jadi yang paling penting adalah kita semua kasih masukan ke pansel yang sudah ada. Memang mereka yang di luar pemerintahan lebih jago, lebih berintegritas daripada orang-orang ini. Kan enggak juga gitu loh. Dan orang-orang ini enggak ada yang punya catatan buruk satupun loh. Ya, tidak ada catatan buruk. Coba cek satu demi satu, ada enggak yang pernah bermasalah dalam konteks integritas? Enggak ada gitu loh. Emang yang berintegritas yang di LSM aja? Kan enggak juga gitu loh. Ya. Bang, hari ini tuh ada acara DPW PKB, rencananya mau PKB Jakarta mengusulkan Pak Anies maju di itu. Ini kan kalau dari DPI Jakarta itu udah 2 ya Bang, PKS sama PKB yang mengusulkan Pak Anies. Kalau di omongan koalisi Indonesia Maju sendiri ini semakin mantap untuk mengusung RK di Jakarta untuk duel sama Anies atau seperti apa Bang? Ya saya pikir kalau Pak RK ya itu bisa sangat kompetitif kalau dengan Pak Anies ya. Masyarakat Jakarta ini saya paham banget ya. Saya ini memenangi ya tim saya ada tim yang ikut memenangi 2 pilkada Jakarta terakhir. Waktu kami mengusung Jokowi Ahok ya, saya dari Partai Gerindra ya, kami menang. Waktu kami mendukung Anies sama Sandi ya, kami menang lagi ya. Saya paham banget situasi masyarakat di Jakarta menginginkan sosok yang baru. Kebanyakan begitu.
Makanya di Pileg saja hampir nggak pernah ada incumbent yang bertahan. Alhamdulillah nih, Habibur Rahman bertahan. Untuk pertama kali nih, ya kan ada incumbent dari Jakarta Timur. Gitu. Cek aja. 2 periode berikut sebelumnya nggak ada incumbent yang bertahan. Karena kritis sekali masyarakat Jakarta. Kita banyak janji, tapi nggak perform, ya, nggak maksimal. Kita bakal nggak akan dapat kepercayaan lagi, gitu loh. Jadi masyarakat Jakarta perlu sosok yang baru, apalagi kan kemarin waktu Pak Anies maju, ya adalah yang namanya keterbelahan yang antagonis, bikin masyarakat capek, gitu kan, waktu lawan Ahok itu kan. Nah sekarang udah mereka pengen lepas dari sosok-sosok itu semua, ya. Terbukti kan kayak kemarin, ya, Anies aja kalah di Jakarta, gitu loh. Tipis bang. Ya mau tipis tapi kalah, pokoknya judulnya tetap kalah, gitu kan. Jadi kalah ya kalah, gitu loh. Jadi kalau masuknya Pak Ridwan Kamil itu kan terhitung sosok baru, tinggal gandeng wakilnya siapa yang mendukung, ya, bukan mengurangi, ya, bukan membebani. Saya pikir peluang Pak Ridwan Kamil menang cukup besar. Tapi kalau wakil depan dari Gerindra nggak apa-apa ya bang? Atau justru sekarang prioritas utamanya Gerindra ngajuin cawagup bang? Karena kan berarti posisinya di Kim, Gerindra yang paling suaranya paling banyak gitu bang, kalau di Jakarta Ya. 3 ya bang kalau nggak salah. Secara alami, ya, secara manusiawi kami ingin wakil kami ada di wakil, tentu, ya. Cuma memang kita lihat lagi situasinya, apakah memungkinkan, mengingat itu tadi ada fenomena, ya, kader-kader Gerindra ini kalau yang sudah di legislatif Nggak mau di itu nggak mau lagi maju ke eksekutif, gitu kan. Nah itu dia masalah juga yang begituan, apa ya, kan nggak bisa kita paksa, ya. Jadi mungkin apa kayak inilah passionnya, gitu kan, senangnya di legislatif, Tapi gitu ada loh. nama lain nggak sih bang dari Gerindra yang mungkin dalam waktu dekat akan dikasih surat rekomendasi sama Pak Prabowo gitu? Belum. Di Jakarta? Nantilah. Mungkin tunggal bang, RK aja gitu. Atau gimana? Ya lihat situasinya nanti, ya. Lihat situasinya nanti akan diinfo. Tapi berarti dalam radar udah ada bang nama-nama selain Pak RK, karena Golkar ini terutama Golkar Jawa Barat lumayan bersikukuh gitu bang untuk mencalonkan Pak RK yang notabene petahana gitu bang, supaya RK menang gitu. Iya, kan kita kembali ke Pak RK-nya juga. Maunya Kalau gimana? saya Pak RK kan sudah pasang billboard, ya, OTW Jakarta dan lain sebagainya. Saya pernah bicara juga dengan beliau kalau nggak salah sebelum coblosan Pak Prabowo. Diskusinya yang saya tangkap beliau lebih condong ke Jakarta.